Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya mendapatkan hidup baru karena Injil. Dan di dalam hidup baru kita, biarlah hidup baru yang berpadanan dengan Injil. Agar orang lain melihat Injil di dalam kehidupan yang baru yang sedang kita jalani. Itulah saudara-saudara, kita hidup memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita tahu bersama akan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh etnik di seluruh dunia. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara pernah memberitakan Injil kepada orang lain? Saudara, Injil itu merupakan ekspresi kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Dan Injil merupakan isi hati Tuhan kepada kita. Sehingga saudara, pemberitaan Injil bukan sekedar berbicara metodologi, tetapi berbicara memberitakan Injil, berbicara tentang hati. Oleh karena itu saudara-saudara, apakah hati kita digerakkan oleh kasih Kristus? Saudara, ketika hati kita digerakkan oleh kasih Kristus, disitulah saudara kita bisa dikuatkan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Saudara, pemberitaan Injil adalah proses bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Tentu saudara, bagaimana kita memandang amanat agung Tuhan Yesus sangat menentukan bagaimana kita merespons panggilan ini. Saudara, mari kita membaca Roma 11 ayat 25 sampai 36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Allah dapat gagal menyelamatkan orang-orang pilihannya? Apakah Allah bergantung kepada respons umatnya terhadap panggilannya? Apakah Allah tergantung kepada sikap manusia terhadap Dia? Sehingga Allah tidak mampu memastikan rencananya. Saudara, inilah yang direnungkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Sehingga Rasul Paulus ketika merenungkan akan hikmat Allah itu, mau tidak mau dia menyampaikan doksologi kepada Tuhan Allah yang dia katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya,
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah, Dia merencanakan dan Dia memastikan bahwa rencananya berhasil mencapai tujuannya. Dan itulah yang Allah lakukan dalam rencana keselamatannya. Apakah pesan firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dari bagian ini? Yang pertama, keselamatan di dalam Kristus nyata sekali sebagai kemurahan Allah semata-mata, baik kepada bangsa Yahudi maupun kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Kamu itu adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudara, bagian firman Tuhan ini mencelikkan mata kita. Tidak ada seorang manusia di dunia ini, tentu kecuali Yesus Kristus, yang memiliki ketaatan total kepada Tuhan. Bangsa-bangsa non-Yahudi pastilah bukan orang-orang yang taat. Tetapi orang-orang Yahudi yang dipilih karena nenek moyang mereka juga tidak taat. Sehingga seluruh manusia, Alkitab mengatakan Allah mengurung semua orang di dalam ketidaktaatan. Dan manusia harus mengakui tidak seorang pun yang memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Allah sendiri yang menyatakan bahwa jikalau manusia diselamatkan semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang yang tidak taat sebelumnya. Mereka politeisme. Mereka tidak percaya kepada Allah yang esa. Dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendapat hak istimewa menerima firman Allah dan mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi saudara, dengan kedatangan Yesus Kristus, mereka tidak percaya kepada Yesus. Maka Injil akhirnya diberitakan pada bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain menerima Injil dan diselamatkan, menerima kemurahan Allah meskipun awalnya mereka tidak taat. Tetapi bagaimana dengan orang Israel yang tidak percaya kepada Injil? Maka ketika bangsa-bangsa lain mendapat kemurahan Allah, maka kemurahan Allah juga akan sampai kepada bangsa Yahudi melalui bangsa-bangsa lain. Disitulah Alkitab berkata apa? Justru disitulah Allah menyatakan kemurahan yang begitu besar kepada umat manusia, yaitu orang-orang pilihannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus mau memberitahukan kepada kita, tanpa kemurahan Allah, tidak seorang pun di dunia ini yang bisa diselamatkan. Tanpa Injil, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat diselamatkan. Tetapi jika seseorang diselamatkan, itu semata-mata karena kemurahan Allah. Saudara, Alkitab mengatakan begini, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara, inilah saudara-saudara yang disebut kemurahan Allah. Allah tidak pernah tidak setia kepada apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan. Disitulah saudara-saudara, meskipun bangsa Israel dalam satu masa tidak percaya kepada Injil, tetapi Allah setia satu kali nanti. Bangsa-bangsa lain telah penuh, diselamatkan Tuhan, dan kemurahan Allah ini juga sampai kepada bangsa Israel, orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita bisa diselamatkan Tuhan, saudara, semata-mata Tuhan bermurah hati kepada kita. Sesungguhnya kita adalah bagian dari manusia
yang tidak pernah taat kepada Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melayani Dia. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Yang kedua, saudara, keselamatan kekal di dalam Kristus didasarkan kepada rencana Allah yang kekal. Saudara, itu dikatakan, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara, seringkali kita juga bingung. Injil sebetulnya berakar di dalam Yesus Kristus yang merupakan dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak percaya kepada Injil. Saudara, bagaimana? Sedangkan Injil itu akhirnya diberitakan kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa lain percaya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Allah punya perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub tentang umat pilihannya. Dan Alkitab memberitahukan, Allah tidak pernah menyangkali janjinya kepada umat pilihannya. Sebagian bangsa Israel telah tegar melawan Injil. Tetapi saudara, Allah pernah menyampaikan firman-Nya bahwa satu kali nanti Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka, yaitu sisa daripada bangsa Israel. Mereka pun akan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan kekal di dalam Kristus merupakan rencana Allah yang kekal itu. Dan rencana itu, saudara-saudara, sudah didesain Allah sejak kekekalan. Dan rencana itu digenapi oleh Allah sendiri. Sehingga saudara-saudara, rencana keselamatan Allah tidak pernah tergantung manusia. Tetapi rencana keselamatan Allah berdasarkan desain Allah. Proses keselamatan yang diterima oleh orang-orang pilihannya juga bergantung kepada rancangan Allah. Tergantung kepada bagaimana Allah menggenapinya. Bukan tergantung kepada manusia. Saudara, jikalau saudara dan saya diperintahkan Tuhan memberitakan Injil. Saudara, satu hal yang perlu kita ingat. Saudara dan saya dilibatkan untuk ambil bagian di dalam rencana Allah. Tetapi saudara dan saya harus ingat, jikalau engkau tidak mau memberitakan Injil, Allah tidak pernah gagal untuk menyelesaikan rencana keselamatannya. Yang gagal adalah saudara yang tidak mau terlibat dalam pemberitaan Injil. Berarti saudara tidak masuk di dalam seluruh program yang Allah sudah tetapkan di dalam Dia menyelamatkan orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memandang pemberitaan Injil sebagai hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan biarlah kita menyadari, melalui kita, Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada orang lain. Melalui kita, Allah ingin menyelamatkan orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, saudara, dengan pandangan seperti ini, mari kita bergiat menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Menceritakan kabar baik kepada orang lain. Karena melaluinya kita ambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi mendorong kami bagaimana kami mau memberitakan kabar baik kepada orang lain. Karena kabar baik ini adalah kemurahan Allah bagi umat manusia. Karena seluruh manusia, ya Tuhan, tidak pernah taat kepada Engkau. Tetapi semata-mata kemurahan-Mu lah yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikan dalam hati kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.